Oke, selamat bertemu kembali dalam pertemuan ke-9 mata kuliah akuntansi biaya. Bagaimana dengan UTS-nya? Semoga kalian semua bisa mengerjakannya ya, berjalan lancar. Oke, saat ini kita akan masuk pertemuan 9 bila pada pertemuan 8 kita telah membahas bagaimana menentukan biaya bahan baku yang dipakai eh, dalam proses produksi. Kemudian juga bagaimana bila bahan bakunya ada yang rusak, cacat dan sebagainya. Itu telah kita bahas pada pertemuan 6 ya. Oh iya, pertemuan 6. Sekarang kita pertemuan 9 kita membahas biaya tenaga kerja. Ingat, biaya tenaga kerja yang mau dimaksud di sini berarti apa? Biaya tenaga kerja pada perusahaan industri, pabrik. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Nah, di sini pengertian dan penggolongan biaya tenaga kerja. Di sini kita lihat dapat dibagi berdasarkan yang A, berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Fungsi pokok perusahaan di industri berarti ada 3 ya: produksi, pemasaran, administrasi. Administrasi di sini termasuk bagian keuangan. Jadi kalau di pabrik pasti ada bagian produksi, kemudian ada bagian pemasarannya, dan bagian administrasi dan umum. Itu berdasarkan fungsi pokok. Kemudian yang B berdasarkan departemen. Nah, di sini kalau departemen produksi misalnya percetakan, ya kan ada yang bagian nyetak tuh kan dia, lembar-lembarannya bagian cetak. Kemudian bagian penyelesaian tuh biasanya yang menjilid-menjilid, misahkan yang jelek mana, terusnya menjilid menjadi satu. Itu berdasarkan fungsi departemen. Kemudian kalau di departemen pemasaran contohnya berarti ada salesnya, kemudian ada administrasinya, ya kan. Ada supervisornya. Kemudian menurut jenis pekerjaan. Jadi di sini menurut jenis pekerjaannya ada yang operator. Oh, operator mesin berarti dia bagian operator. Mandor berarti dia pengawas, penyelia kan. OB berarti bagian yang bersih-bersih. Itu berdasarkan jenis pekerjaan. Atau maintenance berarti yang bagian merawat. Kemudian yang dia adalah menurut hubungannya dengan pengerjaan produk. Nah, ini kalau dilihat dari sisi produknya, ada yang langsung dan tidak langsung. Maksudnya langsung apa? Pekerjaannya dapat dilihat pada produk tersebut. Saya yang jahit, saya yang nempelin. Nah, itu berarti biaya tenaga langsung. Tidak langsungnya orang apa kerjaan orang tersebut tidak dapat dilihat di produk tersebut. Misalnya OB pabrik kan nggak kelihatan. Dia mesin alat berarti dia tidaklah langsung. Nah, ini cara menjurnalnya. Yang A, mencatat hutang gaji dan upah pada utang PPh dan utang gaji dan upah. Jadi yang A ini belum pembebanan biaya ya, baru mencatat gaji dan upah agar bisa nanti dibayar. Makanya kreditnya utang dan utang. Nah, yang B ini baru pembebanan biaya gaji dan upahnya tadi di debit, kita jurnal lagi jadi kredit. Akhirnya buku besar gaji dan upah sudah nol kan, debit dan kredit nol. Nah, itu dibebankan, debitnya menjadi dibagi-bagi tadi gaji dan upahnya. Ada tenaga kerja langsung, ada masuk biaya sesungguhnya, ada yang masuk ADM umum, ada yang masuk biaya pemasaran. Nah, berarti kalau yang A ini untuk pembayarannya ya. Nah, kalau yang B ini baru dia pembebanannya, pembebanan biayanya. Yang C pada saat pembayaran gaji dibayar pakai kas, utang dan gaji. Berarti buku besar utang sudah nol, tadi kredit sekarang di debit. Ini juga utang PPh pada kas, berarti PPh-nya sudah dibayar. Nah, nanti bagaimana menutup PPh karyawannya? Caranya? Ayo bagaimana? Nah,
nanti pada akhir bulan juga ya, saat kita membebankan PPh karyawan pada saat kita membayar PPh perusahaan. Oke, selanjutnya insentif. Nah, kalian kalau bekerja makan gaji doang kan serasa kurang bersemangat kan. Nah, biasanya dikasih insentif, dan ini biasanya banyakan malah di sales ya. Kebanyakan insentif itu di sales. Bagian produksi biasanya lemburan. Nah, kalau sales baru dia biasanya ada insentif ya. Nah, ini dibagi beberapa. Untuk meningkatkan prosesnya diberikan dengan sistem premi berdasarkan jam kerja. Nah, ini adalah berdasarkan jam kerja. Ada premi healthy dan ada premi reward. Nah, di halaman selanjutnya ada contohnya. Oh, ini belum ya, nanti contohnya saja. Kemudian B, insentif diberikan berdasarkan satuan hasil kerja. Kalau tadi berdasarkan jam, kalau di sini berdasarkan outputnya, produk yang dihasilkan berapa. Nah, ini ada dua metode, strike piece work. Strike tuh biasanya apa, strike rata kan. Nah, berarti ada piece satuan ya, work kerja. Pada sini karyawan menghasilkan, lihat, karyawan menghasilkan unit di bawah standar atau sama, upahnya sama. Jadi kalau standar pengerjaan 10 unit, nah yang menghasilkan 10 unit dan di bawah 10 unit, karyawan menghasilkan 10 unit dan yang menghasilkan 8 unit dibayar sama. Dibayarnya berbeda kalau dia bisa menghasilkan di atas 10 unit. Jadi pada sistem ini apa, upah kalian sudah dijamin seharga standar. Sama kalian kalau yang bekerja ya, kalian sudah masuk 1 hari, yang izin pulang cepat sama yang sampai sore dibayar tetap sama, nggak kena potongan, kecuali kalau kalian lembur, baru kalian dapat uang lebih. Nah, strike piece work ini menjamin ya, perusahaannya baik mungkin ya, jadi yang hasilnya sedikit sama standar dibayar sama. Nah, kalau sistem Tyler, upahnya dia ditentukan ya, misalnya dia per 10 unit upahnya berapa, kemudian kalau dia bisa 15 unit upahnya satuannya berapa. Jadi upah per satuannya berbeda-beda antara yang menghasilkan 10 unit sama yang menghasilkan 15 unit. Nah, itu harganya beda. Nah, ini adalah yang dipakai oleh sistem Tyler. Mungkin sama juga kalau misalnya sistemnya persentase ya. Kalau kalian jualnya mencapai target 10%, di atas target kalian komisinya 15%. Jadi hitungannya berbeda kalau Tyler ya, berdasarkan unitnya. Nah, ini contohnya tadi yang jam kerja ya. Produk 10 jam untuk 10 produk dengan tarif per jamnya 10.000. Dan Agus mendapat 10 produk tersebut selama 7 jam. Nah, ini contohnya kan 10.000 tadi tarif per jam. Ini jam sesungguhnya 7 ditambah setengah, ini standar, ini sesungguhnya hasilnya 85.000. Harusnya dia kerja 7 jam hanya 70.000 ya. Nah, tapi dia dapatnya 85.000. Kalau yang Rowan lebih besar, 91.000 ya. Ini 1 ditambah ini 3 jam hematnya per jam standar ya, ST. Kemudian jam sesungguhnya 7 dikali tarifnya 10.000, hasilnya lebih gede, 91.000. Harusnya dia cuma dapat 70.000. Tapi coba perhatikan, upahnya lebih gede mana, yang mengerjakan lebih cepat sama lebih lama. Misalnya coba kalau kalian menyelesaikannya dalam 10 jam, berarti 10.000 dikali 10 ditambah setengah dikali 10 kurang 10, 0. 10 kali 10 10 10 kali 10 berapa? Kalian dapatnya 100.000. Coba di sini juga sama. Nah, jadi keuntungannya di sini bukan uang yang diterima, berarti keuntungannya adalah kalian bisa pulang lebih cepat. Oh, 7 jam sudah selesai, berarti bisa pulang. Kalau kalian menyelesaikannya 10 jam, kalian pulangnya lebih lama tapi uangnya lebih banyak. Oke, itu buat kritisi kalian ya, untuk mengevaluasi insentifnya Hasley dan Rowan. Kemudian selanjutnya yang berhubungan tenaga kerja, setup
time ini adalah biaya saat kita biaya yang timbul saat akan menggunakan proses produksi. Misal mesinnya perlu disetting dulu, nah itu adalah setup cost, adalah biaya keluaran untuk memulai produksi. Jadi kita operator belum bisa bekerja sampai mesinnya disetting dulu, nah itu ada biayanya, karena berarti kan operator jadi nganggur kan. Nah itu dihitung, ada setup costnya. Nah perlakuannya di sini ada 3, dimasukkan dalam upah tenaga kerja langsung. Walaupun yang nyeting nggak bisa dilihat ya, sesungguhnya dia dari produk mana nggak kelihatan dia ngerjain apaan di produk itu kan, nggak ada. Nah, tapi bisa dimasukkan sebagai tenaga kerja lah langsung, karena dia yang melakukan setup untuk menutup operator ya nganggur. Kemudian dimasukkan sebagai BOP juga bisa, jadi bebas nih ya, tenaga kerja langsung bisa, tenaga kerja tidak langsung bisa masuk ke BOP, dibebankan di luar biaya produksi juga bisa. Misalnya dimasukkan, jadi setup time-nya tidak dimasukkan dalam biaya pembuatan produk tersebut untuk yang C. Kemudian waktu menganggur, nah ini juga hampir sama ya. Tadi kalau yang pertama waktu menganggur ya karena setup menyetel mesin. Kalau ini disebabkan oleh hal lain, misalnya mati listrik atau sesuatu yang lain, mesinnya rusak. Nah itu tetap kita tetap harus dibayarkan operatornya baru nganggur. Nah ini pembebanannya, maka waktu menganggur itu dibebankan ke BOP sesungguhnya. Biaya untuk produk tersebut jadi berkurang, cuman sama aja ya, dia masuk ke BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya ini masuk ke ini juga kan ya, masuk ke biaya produk. Nah di sini pembahasannya dibedakan. Biaya tenaga kerja 720, tadi yang nganggur ya dia itu dibebankan ke BOP sesungguhnya. Nah ini contohnya tugas bisa kalian kerjakan. Sistem insentif, nah ini dibaca ya. Nomor 2 juga ada. Nomor 3, jurnal yang dibuat pada saat pembayaran gaji. Bayar berarti pakai kas kan, kasnya di kredit, cari yang kasnya di kredit. Nah itulah aja jawabannya. Kalau yang BDP berarti ini pembebanan biaya, ini berarti salah. Ini salah kan. Nah ini udah benar kan, yang dibayar utang dan gaji, nah, cuman kredit ya. Oke, kemudian yang keempat, waktu pekerjaan nomor 2 adalah 7,5 jam untuk 5 produk dengan tarif per jam 5.000. Berapakah upah yang diterima Tuan Bayu jika perusahaan menggunakan insentif sistem HLC? Ini bisa kalian lihat, hitung ya rumusnya. Nah, ini peta diagram insentif Taylor. Nah, ini pakai Taylor nih dia, yang harga satunya berbeda-beda kan. Nah, dengan hasil standar 1000 unit atau upah standar per unit 160. Tarif 100 per dari perusahaan jika menghasilkan produk di atas standar. Berarti yang bisa menghasilkan di atas 1000 unit, dia upahnya lebih besar 10%, berarti 160 dikali 110 bagi satu banyak 1100. Nah ini kan dia 1100, berarti dia tarif per unitnya nggak pakai 160 berarti, tapi di atas 160 ya. Kalau ini kan masih standar kan, berarti kalian cari yang di atas 160. Jawabannya antara A dan B. Oke, pertemuan 9 sudah selesai. Apabila ada yang mau ditanyakan, kita bahas dalam WA group ya. Jangan lupa pertemuan 9 juga kita nanti ada Zoom sebentar. Saya absen manual, satu persatu saya panggil. Oke, sampai bertemu kembali di pertemuan ke 10. Terima kasih.